Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, yaitu yang membahas tentang P3K paruh waktu. Pertama, di dalam Permenpan RB itu dinyatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu itu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan kesediaan anggaran instansi pemerintah. Kemudian di bagian duanya, pengangkatan P3K per waktu itu dilaksanakan dalam rangka yang pertama, untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, kemudian yang kedua pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, kemudian yang ketiga memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan. Yang pertama, yaitu jenjang guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada tenaga kesehatan, ada tenaga teknis, ada pengelola umum operasional, operator layanan operasional, ada pengelola layanan operasional dan penata layanan operasional. Kemudian ini yang paling penting. Pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan berdasarkan hasil ASN tahun anggaran 2024. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 dan belum dinyatakan lulus, nah ini yang akan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian di bagian ke-6 dinyatakan bahwa status kepegawaian P3K paruh waktu itu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Lalu yang ketujuh, pengangkatan P3K paruh waktu itu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, PPK atau pejabat pembina kepegawaian itu mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri PAN RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan ke dalam diktum kelima tadi. Lalu rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima itu wajib diusulkan seluruhnya oleh pejabat pembina kepegawaian. Lalu Menteri PAN RB itu menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Nah, rincian kebutuhan P3K paruh waktu itu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kemudian kualifikasi pendidikan dan unit penempatannya. Lalu yang kelima, PPK mengusulkan nomor induk untuk P3K atau nomor identitas pegawai ASN itu kepada BKN paling lambat 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K per waktu dari Menteri PAN RB. Lalu Kepala BKN akan menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN dan diterbitkanlah nomor induk itu paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Lalu PPK akan menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu, tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN atau meninggal dunia. PPK bisa membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Lalu di bagian ke-9, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana maksud dalam diktum ke-7 huruf A kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Lalu ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana diktum pada ke-9 itu adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretarian untuk instansi pusat. Ke-11, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan itu harus melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu paling sedikitnya memuat ada nama jabatan, ekspektasi kerja, unit kerja atau penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban serta sanksi. Masa perjanjian
kerja P3K paruh waktu itu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Lalu PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu itu sesuai dengan kesediaan anggaran dan kesediaan pekerjaan. Jadi yang mengatur waktu bekerja, jam bekerja itu disesuaikan dengan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Keputusan pengangkatan sebagai makna dimaksud dalam diktum ke-7 huruf F itu dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu. P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun SKP sesuai dengan target dalam perjanjian kerja. Lalu evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu itu dilaksanakan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud kepada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Nah, jadi bukan P3K paruh waktu lagi, tapi menjadi P3K. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi berdasarkan upah minimum atau UMR. Jadi P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN. Jadi sebesar honor pada saat masih honorer, nah paling sedikitnya sebanyak itu atau disesuaikan dengan UMR. Sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud itu berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan P3K paruh waktu ini dapat diberhentikan ketika yang pertama dia diangkat menjadi P3K atau CPNS atau mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau sudah mencapai batas usia pensiun atau berakhir masa perjanjian kerja. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, bisa tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas, tidak berkinerja. Jadi ini fungsi dari SKP tadi. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan. Nah, itulah ada sedikit informasi mengenai P3K paruh waktu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.